بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرمات قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, asatidah, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar adalah dipilihnya kita untuk menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Telah kita laksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Tidak ada ibadah yang paling baik selain menunggu masuknya waktu salat. Maka sembari menunggu waktu masuknya salat Isya, duduk kita bersama-sama dalam satu majlis yang mulia. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa dalam satu kajian rutin kita di setiap Ahad malam, mengkaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke At-Tasi' wal 20, 29. Hadis yang ke-29 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Beliau termasuk sahabat Nabi yang berstatus as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Adalah sahabat Nabi yang pertama memeluk agama Islam. Disebut pertama memeluk agama Islam karena sahabat-sahabat yang tergolong dalam as-sabiqunal awwalun memeluk agama Islam sejak Nabi berada di kota Madinah. Termasuk di antaranya Mu'adz bin Jabal. Beliau memeluk agama Islam pada usia 18 tahun. Bersyahadat kepada Nabi usia 18 tahun. Dan beliau menjadi sahabat Nabi yang paling ahli dalam fikih. Mu'adz bin Jabal. Kalau beberapa sahabat sebelumnya ada yang ahli dalam bidang tafsir, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Tetapi kalau Mu'adz bin Jabal
ahli dalam ilmu fikih. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Mu'adz bin Jabal itu yang paling mengerti setelah saya tentang perkara yang halal dan haram dalam agama Islam. Mu'adz bin Jabal. Bahkan saking alimnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ketika beliau diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke kota Yaman, diantar langsung oleh Nabi SAW dari Madinah. Padahal Yaman ke Madinah itu sekarang kalau naik bus kurang lebih 8 jam. Tetapi Nabi yang mengantarkan langsung, dan lebih spesialnya lagi, Sayyidina Mu'adz bin Jabal menaiki onta dan Nabi yang menuntun ontanya. Sampai sahabat bertanya, "Ya Nabi, kenapa tidak engkau yang naik ke atas onta dan Mu'adz yang menuntun? Kenapa engkau yang menuntun, justru Mu'adz yang naik?" Kemudian Nabi menjawab, "Aku mencintainya sebab ilmu yang ada padanya." Sampai sedemikian. Berawal Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini digelari sahabat yang ahli dalam ilmu fikih adalah saat di mana beliau itu ditegur oleh Nabi. Beliau ditegur oleh Nabi sebab menjadi imam sholat yang bacaannya panjang sekali. Panjang luar biasa. Sayyidina Mu'adz bin Jabal hafal Al-Quran. Yang dibaca di dalam sholat begitu panjang. Sampai jamaah yang di belakang ini menggerutu, kok enggak ruku-ruku gitu. Begitu rakaat kedua kok enggak kelar-kelar ini sholat. Kemudian dipanggil Mu'adz bin Jabal oleh Nabi, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, apakah engkau akan menjadi sumber fitnah wahai Mu'adz? Kenapa dikatakan sebagai sumber fitnah kata Nabi? Karena telah membuat jamaah tidak khusyuk dalam sholatnya lantaran surat yang dibaca terlampau panjang. Ini menjadi pelajaran untuk kita, bahwa bagi kita yang hafal Al-Quran sekalipun, suaranya indah sekalipun, bacaannya fasih sekalipun, tetapi kalau menjadi imam sholat, wajib hukumnya mengerti tentang keadaan makmum. Tak boleh mentang-mentang kita hafal Al-Quran, iramanya bagus, bacaannya fasih, tiba-tiba rakaat pertama 1/4 surat Al-Baqarah. Wah, memang bacanya sedap, jamaah kram kaki. Maka tak boleh. Sebagaimana Sayyidina Mu'adz yang ditegur oleh Nabi SAW. Tapi kalau salat sendiri silahkan. Atau salat berjamaah yang mendapatkan kesepakatan dari jamaah. Misal kemarin ketika salat Qiyamul Lail di Masjid Sukajadi, kami diamanahi untuk mengisi muhasabah pada malam hari, malam-malam ganjil bulan Ramadan. Kemudian setelah ceramah ditutup dengan salat tahajud berjamaah. Kemudian jamaah bisik-bisik, "Pak Ustadz, sesuai dengan permintaan jamaah kita salat tahajud 1 juz." Dalam hati saya, 1 juz tahan tak nih jamaah? Tahan Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Akhirnya betul, salat tahajud kita 1 juz. 1 kali berdiri kita menghabiskan 2 lembar dalam salat tahajud, sehingga ditutup selesai salat tahajud, selesai 1 juz. Pas disusul dengan salat tarawih juga demikian, selesai. Ini ada persetujuan dari jamaah. Kalau tak ada persetujuan, jangan coba-coba 1 juz. Nanti yang awalnya 3 shaf jamaah bisa jadi 2 shaf jamaah, yang 1 dah kabur dah. Maka tak boleh. Harus bijaksana mengerti keadaan makmum. Itulah kenapa kata Nabi, sebelum sholat itu hukumnya sunnah melihat kepada jamaah. Salah satu tujuannya adalah barangkali ada jamaah yang sepuh, barangkali ada jamaah yang masih menggunakan pakaian kerja, maka kita tak boleh lama-lama pimpin sholat. Sebab apa? Beliau sudah sepuh. Ada yang harus segera berangkat kerja, ada yang hanya sebentar diberikan jam istirahat kerja, maka kita tak boleh. Kecuali kita sholat sendiri, mau 10 juz lah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sahabat
Nabi. Dan wafatnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini karena wabah. Jadi kita jangan kaget kalau selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini ada wabah yang mewafatkan banyak kaum muslimin. Bahkan mewafatkan banyak ulama di negeri kita. Banyak ulama yang wafat diakibatkan wabah. Karena di zaman Nabi juga pernah terjadi wabah. Di zaman sahabat Nabi pernah juga terjadi wabah. Bahkan pada tahun ke-18 Hijriah di Madinah itu terjadi wabah yang dahsyat yang mewafatkan banyak sahabat-sahabat dekat Nabi SAW. Khalid bin Walid wafat, termasuk diantaranya Mu'adz bin Jabal, karena wafat wabah taun. Ya mungkin canggihnya di zaman sekarang corona lah, kurang lebih begitu. Apa bunyi hadis yang ke-29 ini? Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan-amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Wa yuba'iduni 'anin nar, dan yang menjauhkan aku dari neraka. Jadi Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, beritahukan kepadaku amalan-amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Kemudian Nabi menjawab. Jawabannya tidak langsung berupa apa yang ditanyakan. Tapi Nabi mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azimin." Sungguh Mu'adz bin Jabal, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Apa sesuatu yang agung? Sebab engkau bertanya apa yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Kenapa disampaikan oleh Nabi ini menjadi satu pertanyaan yang agung? Karena ini tujuan kita semua. Mengapa kita melaksanakan sholat? Karena ingin masuk surga. Kenapa kita menjauhi maksiat? Karena kita ingin dijauhkan dari neraka. Maka kata Rasulullah, engkau telah bertanya tentang soal yang azim, yang agung. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka? Nah, sebelum dijawab, kenapa sih sahabat begitu sering bertanya kepada Nabi tentang amalan yang memasukkan kita ke dalam surga? Sebab sahabat mendapatkan penjelasan dari Nabi. Apa penjelasannya? Kata Nabi, kenapa kita sebagai seorang muslim begitu mengharap kepada surga dan begitu takut terhadap neraka? Sebab kata Nabi, seandainya orang yang paling berbahagia di dunia ini, siapa yang paling berbahagia di dunia ini, dan ditempatkan di surga sebentar saja, dan ditanyakan kepada dia, "Wahai hamba Allah, lebih nikmat mana kedudukan engkau di dunia dan kenikmatan yang engkau rasakan di surga yang sebentar ini?" Pastilah hamba Allah itu menjawab, "Saya tidak merasakan kenikmatan yang jauh lebih dahsyat daripada ini." Begitu kata Nabi. Kenapa kita begitu takut dengan neraka? Kata Nabi, seandainya orang yang paling tersiksa di dunia ini diletakkan di neraka sebentar saja, dan ditanyakan kepada dia, mana yang paling pedih siksaan dunia ataupun neraka? Pasti dia akan menjawab, tidak ada siksaan yang lebih dahsyat yang dirasakan oleh manusia dibandingkan apa yang telah dirasakan di dalam neraka. Bahkan dalam Al-Quran dahsyatnya neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kulit kita ini hangus, rusak, hancur, kata Allah, baddalnahum juludan, selalu diganti dengan kulit yang baru.
Para ulama mengkaji ini. Kenapa sih kalau orang masuk neraka dijelaskan di dalam Al-Quran, setiap kulitnya hancur karena disiksa, Allah ganti dengan kulit baru. Badannya hancur karena mendapat azab, Allah ganti dengan badan yang baru. Karena ternyata menurut ilmu kedokteran, ini yang mengkaji ini sudah memeluk agama Islam. Bukunya ada di Masjid Jabal Arafah, seorang ahli kulit dari Thailand. Berapa puluh tahun yang lalu beliau baru menyadari ternyata kulit manusia itu ketika dia sampai pada kerusakan tertentu, dia syarafnya mati, tidak lagi bisa merasakan sakit. Contohnya misal, ini jari kita bakar nih pakai api. Ketika jari telunjuk ini gosong, sudah rusak syarafnya, maka ketika dibakar yang kedua kali tidak lagi merasakan panas. Tidak lagi merasakan sakit. Maka kata Al-Quran, baddalnahum juludan. Itulah kenapa setiap rusak diganti kulit baru, setiap hancur diganti lagi dengan kulit baru, liyadzukul azab, agar merasakan azab. Mereka baru sadar, oh ternyata Al-Quran sudah membahas 14 abad yang lalu, bahwa kulit manusia ini ada syaraf-syaraf yang kalau sudah syarafnya rusak, dia tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Begitu dahsyatnya siksaan neraka. Maka apa jawabannya kata Nabi? Agar kita begitu khawatir jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap betul agar dimasukkan ke dalam surga. Satu, kata Nabi, ta'budullaha la tusyrika bihi syai'a. Menyembahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Jangan syirik kepada Allah. Saya tanya kepada jamaah, orang yang syirik itu menyembah atau tidak kepada Allah? Orang yang syirik menyembah kepada Allah atau tidak? Menyembah. Yang tak menyembah itu kan orang kafir. Orang yang syirik itu menyembah kepada Allah tetapi juga percaya kepada selain Allah. Orang syirik itu berdoa atau tidak kepada Allah? Berdoa kepada Allah, tapi juga percaya ada kekuatan-kekuatan selain Allah. Makanya kadang-kadang doanya lebih banyak, ibadahnya lebih rajin, sholatnya lebih rajin, puasanya lebih rajin, tetapi kadang-kadang ada kesyirikan yang dia lakukan. Misal, ini cincin nih Pak Ustadz memang dari moyang saya dulu. Ini sejak pakai cincin ini jangankan perawan, nenek-nenek pun tertarik dengan kita. Syirik. Kadang-kadang ibadahnya baik, tetapi masih percaya dengan yang begitu. Oh ini keris nih Pak Ustadz, kalau malam satu suro memang kami mandikan dengan kembang 7 rupa. Karena dengan keris ini ada perlindungan di dalam rumah kami supaya tak digoda oleh makhluk-makhluk. Wah macam-macam. Ini Pak Ustadz, kalau kata moyang kami, pada tanggal-tanggal sekian kita melakukan ritual seperti ini agar tolak bala, agar kita tak terkena musibah, agar kita selamat dalam pekerjaan, perjalanan dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, ta'budullah, menyembah kepada Allah. Tapi ingat, jangan cuma menyembah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Karena banyak yang menyembah Allah tapi sekutu kepada Allah. Banyak yang berdoa kepada Allah tapi juga percaya kepada selain Allah. Ya contohnya di zaman sekarang lah sering kali kita sebutkan, banyak yang muslim masih percaya primbon, masih percaya ramalan, masih percaya tanggal baik, tanggal buruk, masih percaya khurafat, masih percaya zodiak-zodiak, masih percaya kepada pawang-pawang hujan, dukun-dukun, kita menyebut guru spiritual, wah macam-macam lah. Maka kata Rasulullah, yang menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka, sembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Yang kedua kata Nabi, wa tuqimus shalah. Ini seakan-akan Nabi memberikan isyarat kepada kita. Bagaimana menyembahnya kepada Allah? Mendirikan salat.
Jadi tidak boleh kita menyembah kepada Allah sesuai dengan cara kita. Contoh, saya ibadahnya beda Pak Ustadz. Saya itu ibadah ke gunung. Nanti ada tempat-tempat sepi, saya menyendiri di sana agak-agak seminggu nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Di situ cara saya mendekatkan diri kepada Allah. Salah. Cara kami berbeda Pak Ustadz. Cara kami mendekatkan diri kepada Allah ni dengan cara tidak memakan sesuatu yang bernyawa. Jadi ikan kami tak makan, ayam kami tak makan, sapi, kambing kami tak makan. Makannya apa? Nasi putih sama kerupuk aja. Cara kami beribadah kepada Allah ni dengan bertapa, dengan semedi, dengan macam-macam, maka tak boleh. Mendekat kita kepada Allah dengan cara yang telah Allah ajarkan kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya? Tuqimus salat, dirikan salat. Itu cara yang paling baik untuk seorang hamba mendekat kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Salat. Makanya perlu dipertanyakan jamaah. Ada di antara kita kadang-kadang merasa paling begitu dekat dengan Allah tapi tak pernah nampak batang hidung di masjid. Ada. Kami sedikit ceritalah. Ada masjid sekitar sini, kami ngisi kajian. Kemudian di masjid tersebut ada muadzin yang selalu standby. Jadi kalau kami ke masjid selalu jumpa dengan beliau karena beliau yang nyalain lampu, yang nyalain kipas, yang azan juga beliau. Nah, suatu ketika dalam beberapa waktu kami nggak jumpa. Kajian tak jumpa, salat fardu juga nggak kelihatan, lama, berbulan-bulan. Kemudian kami tanya kepada jamaah yang lain, Pak, kemana beliau? Apa beliau sakit atau pulang kampung habis? Karena udah lama tak nampak di masjid. Kemudian pengurus masjid menyampaikan, terjangkit aliran yang macam-macam sekarang Pak Ustaz. Jadi solatnya itu tak lagi di masjid, solatnya di rumah. Ada amalan-amalan keyakinan, wirid-wirid yang macam-macam sekarang Pak Ustaz. Istrinya tak lagi diperbolehkan untuk menutup aurat, yang penting hatinya baik. Dalam ibadah kepada Allah sehari tidak 5 waktu, 1 waktu saja, 2 rakaat. Wah, ini macam dekat sini Pak masjidnya. Yang terjangkit orang yang udah rajin ke masjid lagi. Maka dalam majelis yang mulia ini kita saling mengingatkan cara menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah harus dengan cara yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dirikan salat. Itu cara yang paling baik. Bahkan salatnya jangan macam-macam. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi saja. Yang tak diajarkan tak perlu kita lakukan. Karena ibadah salat ini ibadah yang sangat mengikat. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian nampak saya salat. Maka yang tak dilakukan Nabi di dalam salat, kita pun tak boleh lakukan. Seperti orang Syiah misalnya. Orang Syiah salat, tetapi dia sujudnya meletakkan batu, bukan batu sebenarnya, tanah liat yang dikeringkan dari Karbala. Karbala itu satu tempat di mana dipenggalnya Sayyidina Husain. Mereka letak di situ. Salat, tapi Nabi tak melakukan begitu, maka tak boleh kita mengada-ngada dalam salat. Termasuk di antaranya, Pak Ustadz, saya kalau salat cuma begini agak-agak kurang khusyuk lah Pak Ustadz. Saya kalau khusyuk itu kayak mengeluarkan tenaga dalam, gitu baru terasa Pak Ustaz. Tak boleh selera-selera salat tu. Sudah diajarkan sebegitu yang Nabi contohkan, itu juga yang kita lakukan. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Pak Ustaz, boleh tidak? Sebagai tanda syukur saya kepada Allah, saya ingin menambah rakaat salat subuh menjadi 3 rakaat. Tak boleh. Pak Ustaz, karena terlampau capek ini daripada tidak salat, boleh enggak saya salat isya 2 rakaat saja? Tak boleh. Maka sebagaimana Allah mengajarkan kepada Rasulullah, itu yang kita lakukan. Berikutnya, bagaimana kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kata Nabi, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Nah, ini zakat ini simpang siur juga. Kenapa simpang siur? Dari 5 rukun Islam, syahadat,
salat, puasa, zakat, haji. Mana yang paling sering ditinggalkan oleh kaum muslimin? Jujur aja, jujur. Mana? Orang haji, oh bisa orang naik haji. Bahkan di zaman sekarang haji dan umrah bisa nyicil. Berangkat dulu, nanti belakang nyicil. Saking pengennya berangkat ke Baitullah. Apalagi sholat, oh kita sepakat semuanya. Sholat pasti wajib. Puasa di bulan Ramadan, oh puasa. Sampai yang nggak pernah puasa pun puasa juga bulan Ramadan. Sampai yang berjudi pun puasa juga, sambil bermaksiat dia berpuasa juga. Dari 5 rukun Islam ini yang paling sering kita tinggalkan zakat. Bahkan zakat ini hanya kita lakukan setahun sekali, itu pun hanya begitu masuk bulan suci Ramadan. Zakat apa? Hanya zakat fitrah saja. Itu pun dicarinya harga beras yang paling murah. Kita lupa bahwa syarat keislaman kita itu sempurna jika 5-5-nya berjalan dengan baik. Tidak hanya syahadat, tidak hanya salat, tidak hanya puasa, ada zakat. Dan zakat tidak hanya zakat fitrah. Ada namanya zakat mal, bukan zakat mall ya. Zakat mal. Zakat mal itu zakat dari harta yang kita miliki. Mungkin dari bisnis kita, mungkin dari pekerjaan kita, mungkin dari usaha-usaha kita yang lain. Ada zakat. Masalahnya adalah saking jarangnya orang membayar zakat sampai dibentuk panitia zakat setahun sekali. Setelah hari raya Idul Fitri, pembubaran panitia zakat. Coba. Enggak salah panitianya, tetapi karena memang sadarnya panitia bahwa mereka cuma aktif akhir-akhir bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada yang cari panitia zakat? Tak ada. Hanya akhir bulan Ramadan, itu pun kalau sudah mepet hari raya baru sibuk cari panitia zakat. Kita enggak sadar bahwa zakat itu juga menjadi kewajiban. Dan kewajibannya bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini misal, satu perumahan Arira ada 500 warga yang muslim contohnya. Maka yang 100 bayar zakat, yang 400 tak terkena dosa. Itu fardu kifayah. Tetapi pembayaran zakat itu hukumnya fardu ain. Kalau ada yang berkewajiban membayar zakat sementara dia tidak membayarkannya, berdosa, tak sempurna keislamannya. Maka kata Nabi, salah satu ciri solat kita diterima oleh Allah ketika zakat mau kita bayarkan. Makanya dalam ayat Al-Quran, selalu Allah gandengkan antara mendirikan salat dan membayarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu digandengkan. Karena tak mungkin salat kita sempurna tanpa ada zakat yang dibayarkan. Atau sebaliknya, ada yang begitu dermawan membayar zakat, tak sholat-sholat, ya salah juga. Maka mesti sejalan. Kemudian berikutnya kata Nabi, wa tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ini kalau yang jamaah mendengarkan ibu-ibu wajar. Kalau bulan suci Ramadan ada hutang puasa. Karena ada halangan. Nah kalau jamaah bapak-bapak punya hutang puasa Ramadan tuh pertanyaan besar tuh, kenapa? Oh kami musafir Pak Ustadz. Musafir gimana? Ya kami hari-hari berangkat kerja dari Arira ke Panbil, ke Kabil, ke Nongsa misalnya. Ya itu bukan musafir. Musafir tuh jarak perjalanan kurang lebih 80 km baru kita tergolong musafir. Ke Barelang aja nggak 80 km. Oh. Bukan boleh juga, kafir. Maka jamaah sekalian, puasa Ramadan mesti. Nah, yang sering kali salah paham tuh begini, jamaah. Misal ini kan bulan Muharram. Salah satu puasa yang disunnahkan oleh Nabi adalah puasa Muharram. Afdalus siyam ba'da siyami Ramadan syahrullahil Muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram.
Nah, karena kita sibuk mengejar bulan Muharram untuk berpuasa sunnah sampai lupa membayar hutang puasa Ramadan, itu berdosa loh. Karena hukum membayar hutang puasa adalah wajib. Sementara puasa Muharram hukumnya sunnah. Maka jangan sibuk mengejar yang sunnah sementara yang wajib terbengkalai. Lalu gimana Pak Ustadz? Kami pengen puasa 1 hari tapi pengen dapat puasa qadha juga, puasa Muharram juga, puasa Senin juga. Gimana Pak Ustadz? Maka ulama memberikan solusi. Kalau kita melakukan satu ibadah lebih dari 1 niat, maka ibadahnya batal. Contoh, nih besok hari Senin. Malamnya kita niat, ya Allah saya besok niat mengganti hutang puasa. Karena besok hari Senin sekalian ya Allah saya niat puasa hari Senin. Karena besok juga masih bulan Muharram saya niat sekalian puasa Muharram. Batal puasanya. Maka kata para ulama, niatkan yang wajib, maka yang sunnah ikut pahalanya. Malam hari niat membayar hutang puasa, kalau ada hutang puasa, niat bayar hutang puasa, maka puasa Senin kita dapat. Puasa Muharram kita dapat. Puasa Ayyamul Bid kita dapat karena di pertengahan bulan. Dapat. Tapi nggak boleh melaksanakan satu ibadah dengan lebih dari 1 niat. Lanjut kata Nabi SAW, wa tahujjul baita, dan puncak daripada kedekatan seorang hamba kepada Allah, cara menyembah yang paling baik kepada Allah yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka adalah berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi jamaah sekalian, ada sedihnya juga kita menjadi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena muslim mayoritas di Indonesia, maka itu sejalan dengan daftar antrian jamaah haji yang berasal dari Indonesia. Kalau kita daftar hari ini nih 2022, kapan kita berangkat? 19 tahun lagi. Hitung sendirilah tahun berapa tuh baru berangkat. Iya, kalau daftar hajinya usia 30 tahun lah misalnya. 19 tahun lagi ya masih berapa lah? 49. Masih belum terlalu sepuh. Kalau daftar hari ini sudah 50 tahun, baru berangkat 19 tahun lagi, iya kalau masih hidup lagi. Kalaupun hidup, iya kalau masih sehat lagi. Maka kemudian majelis ulama memberikan solusi. Bagaimana caranya? Kalau kita masyarakat muslim yang ada di Indonesia punya rezeki untuk menunaikan ibadah haji, haji plus. Berapa haji plus? Sekarang harganya udah naik. Kalau kemarin itu yang haji 2022 itu biayanya 185 juta. Masa tunggu 2 tahun. Tapi karena pemerintah kemudian merestui naiknya harga tiket pesawat 15%, menjadi Haji Plus 2023 itu senilai sekitar 230 juta. Tapi nggak setiap kita punya dana begitu. Maka bagaimana kata para ulama? Laksanakan ibadah haji kecil. Apa itu haji kecil? Umrah. Masya Allah. Apalagi di zaman sekarang banyak cara menuju umrah. Ada yang dengan fasilitas dengan yang harga mentereng 39-40 juta berangkat umrah. Kenapa? Semuanya serba bisnis. Semuanya fasilitas bintang 5. Tapi juga ada yang tengah-tengah 35 juta. Ada yang kurang dari situ Pak Ustadz. Ada. Ada juga yang sekarang sedang mau. Pak Imam ketawa Pak Imam. Ya, ada juga. Sampai tanggal 19 Agustus ada satu travel di Kota Batam yang berani memberikan harga 22.817.000. Promo berlaku dari tanggal 8 Agustus sampai 19 Agustus. Dari harga normal 30 juta. Artinya apa? Kemudahan untuk melaksanakan ibadah umroh terbuka lebar.
tinggal kita mau atau tidak. Tapi permasalahannya karena berbicara tentang uang yang dijadikan sebagai ongkos, godaan setannya lebih besar. Nanti nabung terkumpul 25 juta. Mak, 25 juta ini dapat motor baru ini. Ini bisa untuk renovasi rumah nih. Akhirnya apa, rumahnya mentereng, kendaraannya mengkilap, belum sekalipun menginjakkan kakinya di Baitullah, belum sekalipun sampai di tanah haram. Na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi kita sampaikan adalah cara-cara yang diajarkan oleh Nabi, apa yang membuat kita masuk ke dalam surga dan membuat kita dijauhkan dari neraka. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari jamaah sesuai dengan tema kita atau di luar tema juga boleh, kami persilahkan sembari kita menunggu waktu salat Isya. Silakan. Kita nggak ada niat mau puasa pada 1 Muharram, ya kan? Malamnya kita nggak pasang niat nih. Ternyata habis sholat subuh besok kita berbincang-bincang sama kawan, tapi kita belum ada makan nih. Hari ini saya puasa 1 Muharram. Terlintas pula dalam hati kita, boleh nggak kita langsung puasa tapi tanpa niat tadi malamnya? Itu aja. Terima kasih. Sepakat para ulama, kalau puasa sunnah niatnya telat tak menjadi masalah, tetap sah. Kapan batas terakhir waktu niat puasa sunnah? Adalah sebelum masuk waktu sholat zuhur. Selagi masih belum zuhur, malam hari kita tak ada niat, tapi dengan catatan tadi ya, pagi nggak ada sarapan lontong sayur. Jangan pula sarapan lontong sayur, aduh saya puasa Muharram, udah kenyang dah. Belum makan sama sekali sedari subuh, maka kita niat puasa sunnah boleh, apapun puasa sunnahnya, termasuk diantaranya puasa Muharram. Dalilnya adalah Nabi itu seringkali ketika berada di kota Madinah, ekonomi Nabi tak stabil, kadang ada duit, kadang tak ada duit. Maka ketika Nabi tak ada duit, pagi hari Nabi bertanya kepada istrinya, wahai adinda, ada enggak yang mau kita masak hari ini? Kata istri Nabi, enggak ada ya Rasul. Kurma tak ada, gandum tak ada, keju apalagi tidak ada ya Nabi. Kemudian kata Nabi, ya sudah kalau begitu hari ini kita berpuasa tanpa ada niat di malam hari. Ini dalil kenapa ulama sepakat kalau puasanya puasa sunnah, maka tanpa niat di malam hari tetap sah. Niatnya nyusul di pagi hari, bahkan batas terakhirnya sebelum masuk waktu salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah, silakan. Oh, Pak iya. Ini mestinya beliau yang menjawab, ini bukan beliau yang bertanya. Silakan. Jadi Pak, kalau seorang meninggal dunia, ya waktu dia dimandikan, dia disembayangkan, rohnya itu di mana Pak posisinya Pak? Pertama, kata Nabi SAW, ketika seorang hamba itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka nyawanya di mana? Ruhnya di mana? Jasadnya tetap sama kita, tapi ruhnya adalah di dalam kitab. Ya Allah, saya lupa kitabnya. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, ruhnya berada di sisi Allah. Apa maksud ruhnya berada di sisi Allah? Kalau dia adalah orang yang ahli ibadah, maka dia mendapat nikmat dari Allah. Kalau dia orang yang ahli maksiat, maka dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum lagi ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena dalam hadis Nabi, nanti ruh itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika dimakamkan, dan orang yang mengantarkan ke makam tadi 7 langkah menuju kepulangan, disitulah datang malaikat Munkar dan Nakir. Tapi yang jelas, semenjak dia betul-betul wafat, ruhnya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Wallahu a'lam.
Yang jelas tidak seperti dugaan kita seperti di televisi-televisi. Oh, kok ruhnya seperti memanggil-manggil, kok nggak ada yang merespon panggilan. Tak ada lagi. Maka kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Ketika manusia itu meninggal terputus segala urusan. Gak lagi memikirkan orang yang hidup, tak lagi memanggil-manggil orang yang hidup. Semuanya sibuk di sisi Allah. Kalau dia ahli ibadah, sibuk dengan mendapatkan nikmat. Kalau dia ahli maksiat, dia sengsara dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi jemaah? Silakan. Itu ada yang 12 bilang ada yang 10. Itu yang mana yang terbatas yang mendampingi sholat wajib itu? Waktunya kapan? Waktunya sampai apa? Waktunya sampai jumlahnya di waktunya apakah zuhur, asar, apa? Kalau waktu sholat rawatib jelas sesuai namanya. Rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Baik itu dilakukan sebelumnya kita sebut qabliyah atau dilakukan sesudahnya kita sebut ba'diyah. Sementara jumlahnya apakah ada 12 atau ada 8 itu perbedaan pendapat para ulama. Misalnya dalam madhab Syafi'i membagi dalam sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang sering kali dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat setelah zuhur. Itu perbedaan para ulama. Qabliyah isya, ba'diyah isya, sementara ba'diyah maghrib berbeda pendapat ulama. Jadi tentang jumlah itu memang berbeda-beda karena Nabi tidak selalu melakukan 4 rakaat. Karena Nabi kadang-kadang melakukan ba'diyahnya itu 2 rakaat. Nah, yang jelas adalah dari rawatib itu disepakati para ulama ada yang tak dilakukan Nabi bahkan dilarang oleh Nabi. Contohnya ba'diyah asar. Itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Menyerupai orang Majusi. Karena orang Majusi beribadah 2 waktu, saat terbitnya matahari dan terbenam matahari. Misalnya lagi yang diperselisihkan oleh ulama, qabliyah maghrib. Nabi tak selalu melakukan. Makanya kata Nabi, salat qabliyah maghrib itu boleh, tapi tidak muakkadah. Maka pesan Nabi, fala tattakhidhuha sunnatan. Jangan jadikan itu kebiasaan. Kenapa? Mengingat waktu maghrib tidak selalu panjang. Jangan sampai kita sibuk salat sunnah sementara sampai menghabiskan waktu salat wajib. Maka salat qabliyah maghrib ikhtilaf para ulama. Nah, itu yang membuat kenapa ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Maka mana yang terbaik? Disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang jelas kita tidak sholat pada waktu-waktu yang memang ulama berselisih pendapat atau sudah jelas larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, kalau masih ada satu lagi, boleh. Soalnya tuh ulama katakan kan ibadah haji dan umrah yang sempurna itu puasa. Coba diterangkan lagi aja. Kan ya itu kenapa kadang banyak orang yang nggak mau itu loh, atau gimana itu Pak? Atau waktunya nggak ini? Iya. Begini. Salat isyraq atau salat syuruk itu menjadi salat sunnah dengan salah satu pahala yang paling besar. Bahkan kata Nabi, man shallal ghada fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah salat subuh itu berzikir kepada Allah. Mungkin baca kalimat thayyibah, mungkin baca Quran, mungkin kajian ilmu, intinya zikir kepada Allah. Kemudian tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, maka kata Nabi pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna, sampai 3 kali kata Nabi. Ini menunjukkan pahala, besarnya pahala salat isyraq atau salat syuruk. Kenapa tak banyak yang melakukan Pak Ustaz?
Karena pahalanya nanti baru dirasa di hari kiamat. Coba pahala itu bisa dicairkan di rekening, tertariklah itu jemaah. Sama seperti begini. Siapa orang kaya orang yang paling kaya dalam agama Islam siapa? Orang yang sholat fajar kan 2 rakaat. Kata Nabi rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak orang yang tertarik sholat fajar. Jangankan sholat fajar, subuh aja ditinggal. Kenapa tak tertarik sholat fajar? Karena tidak bisa dicairkan dalam bentuk gaji. Kalau misalnya siapa yang sholat fajar amplop di masing-masing karpet 100.000, ramai itu jemaah. Padahal baru 100.000. Padahal kata Nabi, salat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat syuruk itu pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Itulah mengapa hanya orang yang Allah berikan iman dalam hati yang tertarik dengan pahala itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Cukup? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk waktu salat Isya. Kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.